Alright guys, ini saya mau tunjukkan sama Anda bahwa beberapa hari yang lalu ada yang nanya, Om, tolong boleh kasih tahu uang-uang pecahan di Amerika itu kayak gimana, mulai dari yang kertas sama yang koin gitu. Nah, ini saya mau kasih tunjuk sama Anda. Ini 100 US dollar. Ini 50, 20, 10, 5 dan 1 dolar. Nah, kenapa saya mau tunjukkan Anda ini? Ketika Anda nanti misalkan mau ke Amerika, jangan sampai keliru ya guys, karena ini uangnya warnanya hampir mirip gitu ya. Emang sih ini agak sedikit berbeda, tapi kalau udah dicampur nanti uangnya begini dicampur, itu Anda akan bingung gitu kadang-kadang. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Memang kalau mungkin Anda pas lagi konsentrasi oke, tapi kalau nggak konsentrasi, Anda pasti akan ketuker nanti gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita nggak perlu lihat warna. Jangan lihat warna, tapi lihatlah angka ini yang di pojok itu. Nah, itu angka yang menunjukkan 1, 5, 10, 20, 50 dan 100 gitu ya. Nah, ketika Anda membiasakan untuk melihat angka ini, maka paling tidak meminimalis gitu ya. Meminimize maksudnya. Meminimize kekeliruan atau ya ketelisut orang Jawa bilang gitu. Nah, ini kalau ditumpuk di sini seperti ini. Nah, ini kalau satu sini oke. Tapi kalau Anda udah sampai yang numpuk, misalkan ada sampai satuan banyak ini, terus tiba-tiba ada di 10 dolarnya itu di dalam gini, Anda nggak bisa kelihatan gitu ya. Dipikirnya satu itu. Ada banyak sering orang, dan bahkan ada uang yang orang Amerika sendiri pun sering juga 100 dolar bukan yang ini, tapi 100 dolar yang lama itu hampir mirip warnanya seperti ini yang 1 dolar guys. Sering terjadi seperti itu ya. Jadi kalau nanti Anda ke Amerika, misalkan Anda udah dapetin uang ini kertas, Anda harus perhatikan angka yang di pojok itu. Itu aja, hitungnya seperti itu. Jadi lebih mudahnya gitu. Guys, kalau yang ini adalah uang pecahan koin ya. Ini quarter namanya, quarter itu. Jadi ini 25 sen. Tapi kalau yang ini agak ke bawah dikit itu dime namanya. Jadi 10 sen. Terus kemudian ini ada lagi di bawahnya lagi 10 sen tuh 5 cents. Ini dibilangnya nickel gitu ya. Nah, kalau yang ini sen namanya, 1 sen ya. Jadi 1 sen ini nilainya, 1 sen, 5 sen, 10 sen dan 25 sen. Nah, ini guys, kalau quarter 4 quarter ini 1 dolar guys gitu ya. Jadi kalau 1 dolar 50 misalkan ya tinggal ini aja 6 tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dulu teman saya ngajarin 40 sen misalkan mau ngasih uang 40 sen. Itu gampang, langsung automatically gini guys. Quarter sama dime sama nickel ini pasti 40 sen. Jadi kita nggak usah mikir kalau misalnya berapa change-nya gitu. 40 sen ya udah, quarter, dime sama nickel automatically gitu guys ya. Howdy, apa kabar semuanya dimanapun Anda berada. Oke guys, terima kasih Anda udah mampir di channel saya di Martinari Indo Cowboy. Dan kali ini saya akan ajak Anda jalan-jalan di JV dan ngobrolin tentang yaitu attitude gitu ya, sikap daripada bagaimana sopan santun orang di Amerika ini, yaitu yang notabene adalah budaya barat, tapi itu kita bisa mengambilnya untuk diadopsi dalam kehidupan kita, karena itu cukup baik gitu guys ya. Tapi ada hal-hal yang memang tidak pas untuk kita lakukan di Indonesia gitu. Oke, saya tidak akan panjang lebar, tapi saya akan ajak Anda langsung ke footage berikutnya. Dan jangan lupa di like and subscribe, dan lebih penting adalah di share videonya ya guys ya, biar banyak orang bisa makin banyak melihat channel ini gitu.
dan semakin ya banyak hal yang bisa Anda dapatkan gitu. Ya, terima kasih. Ciao. Hasta luego. Please just tell me what's on your mind, 'cause I don't have time to figure it. Ya, ini sekitar jam 2 sore gitu ya, 2 p.m. Tapi karena ini winter ya, musim dingin, jadi ya tiap hari itu kita lihatnya selalu mendung gitu guys ya. Jarang kita lihat yang namanya cuaca itu terang gitu. Selalu mendung seperti ini. Paling terang dikit, habis itu mendung lagi gitu. Oke guys, sambil saya ajak Anda JJV. Kalau katanya bilang, "Oh Martin, kenapa mesti harus sepi terus gitu ya?" Ya sekarang saya ajak Anda jalan di pinggir jalan gitu. Di pinggir jalan, di tengah jalan gitu. Atau whatever lah. Nah, ini saya di Electric Drive ya, di Kota Roanoke gitu. Nanti akan saya tulis biar Anda tahu. Ya, sehubungan dengan tadi topik yang saya udah buka tadi di prolog pertama, bahwa ada beberapa attitude yang orang Amerika lakukan di sini yang kadang-kadang bagus juga ya buat kita, tapi tidak semuanya. Karena ada beberapa hal yang memang tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Nah, saya akan berbicara tentang bagaimana orang di Amerika, mereka mengajari anaknya ketika mereka masih kecil, bahwa kalau mereka sedang diajak berbicara dengan orang lain, atau orang siapapun ya, ataupun orang tuanya, atau siapa, kakaknya, adiknya, itu harus menatap mata ya guys ya. Karena itu memang budaya mereka, attitude sopan santun mereka di sini seperti itu. Karena dianggapnya kalau kita tidak menatap mata mereka, itu artinya kita seperti kayak ignore gitu, mengabaikan dia, tidak mau mendengarkan. Istilahnya mungkin kan ada tuh orang yang ngambek atau apa, nggak setuju dengan itu, tapi dia nggak mau ngomong, terus dia mau ya nggak mau dengerin gitu. Pokoknya silakan lu ngomong, tapi ngomong sama tembok, istilahnya kayak gitu ya. Nah itu kalau di sini itu dianggapnya tidak sopan ya guys ya. Itu sesuatu tindakan yang tidak sopan. Jadi kalau Anda berbicara, diajak bicara maksud saya sama orang lain, Anda harus menatap mata mereka. Nah, berbeda dengan mungkin di Indonesia. Saya ingat dulu waktu kecil, kalau kita misalkan dimarahi orang tua ataupun apa gitu, kalau kita menatap mata itu justru malah tidak sopan. Tapi konteks yang di sini saya bicarakan bukan kalau kita lagi dimarahin orang, bukan. Tapi maksud saya ketika orang itu berbicara dengan baik-baik misalkan, nah itu Anda harus menatap mata saya gitu. Anda harus melihat gitu ya. Tapi ada yang bilang katanya, "Oh Martin, kalau di Indonesia itu bahaya Om. Kalau natap mata, wah bisa kena gendam," katanya. Iya, katanya begitu ya. Oke, ini di Electric Drive. Nah, itu sebelah kanan guys, kalau Anda lihat itu ada car lovers ya, untuk nyuci. Di situ ada, habis dicuci terus kita bersihin sendiri, ada vakumnya, ada untuk nyemprot gitu, ada gas whatever, spray gitu ya. Maksud saya ada air spray gitu, something like that. Ada kompresor juga gitu. Ya, jadi kembali tadi sama pembicaraan yang tadi barusan saya ulas tadi. Kalau di Amerika itu kita harus menatap mata orang yang mengajak bicara kita gitu guys. Kalau Anda tidak memandang mata dia, maka itu artinya Anda dianggap tidak sopan gitu. Nah, berbeda dengan di Indonesia juga ya. Kalau kita terlalu natap terus gitu, katanya ngelawan, katanya gitu. Tapi kalau diajak ngobrol biasa, maksud saya ya harusnya ditatap gitu ya matanya, karena pertanda itu bahwa kita interest dengan apa yang dia bicarakan, kita menghargai, menghormati dia. Makanya besok-besok kalau Anda kesini, kalau diajak bicara sama orang, harus dilihat matanya gitu ya. Tapi jangan berkedip ya, karena kalau cantik seperti Mbak Sari ya, nanti Anda melihat gitu terus tiba-tiba Anda berkedip, ting gitu kan, bahaya. Terus yang kedua, nah orang di sini tuh kalau ditegur ataupun kalau berpapasan dengan seseorang gitu ya di jalan, katakanlah
Ini saya tidak berbicara di kota yang ramai seperti di New York itu, yang padat penduduknya itu, biasanya sudah tidak berlaku hal seperti itu gitu ya. Ada mungkin sedikit, tapi karena saking padatnya, dan yang kedua itu mereka datang dari berbagai negara guys, orang-orangnya gitu. Ya, yang tentunya dengan berbagai macam culture gitu. Saya jarang melihat sekali memang orang yang di kota-kota besar di Amerika, yang kota metropolitan maksudnya ya, itu masih menganut sistem seperti kalau berpapasan mereka masih hai gitu. Jarang sekali, jarang. Ada, bukan tidak ada, tapi jarang sekali. Karena memang orang-orang kota besar biasanya sudah mulai luntur hal seperti itu. Tapi saya berbicara, nah di kota seperti yang saya tinggal ini masih guys ya, kota kecil gitu ya. Dan mereka ketika berpapasan dengan orang, dan bahkan saya pernah melihat di Los Angeles ya guys ya, itu saya melihat ada seseorang wanita, dan kemudian cowok ini orang kulit hitam, dia menyapa gitu, dia ngajak ngobrol, dan cewek ini cakep loh, cantik gitu ya, dan cewek ini merespon sehingga dia berhenti dan oh ya gitu, kamu dia nggak tahu ngomong apa, lupa waktu itu. Misalkan kalau dia nanya, kamu beli di mana tas kamu, bagus, cantik, oh ya saya beli di sini, apa basa-basi kayak begitu. Dan itu sering terjadi saya lihat gitu. Jadi orang di sini itu sangat merespon sekali gitu ya. Ketika ada seseorang yang ngajak ngomong itu langsung ditanggapi. Nah, ini mungkin yang tidak bisa diterapkan di Indonesia gitu guys ya. Aku coba guys mau belok sini guys, mau masuk ke kampung. Aku tuh suka masuk ke kota-kota kecil itu, ke desa-desa gitu. Nah, itu ada bis sekolah tadi itu, yang sebelah kuning itu guys, kalau Anda lihat tadi ya. Udah kelewat tadi. Ya, jadi kalau di Indonesia mungkin nggak bisa ya diterapkan seperti itu, karena secara bahwa kalau di Indonesia ada orang, bayangkan aja cewek gitu ya, mau kemana gitu, terus kemudian oh ya aku mau ke situ gitu, wah bisa berabe guys, karena cowok itu bisa-bisa nanti GR, wah ini dapat nih, bisa gue pacarin nih kayaknya, wah aku bisa deket sama dia nih, udah GR kemana-mana gitu ya. Padahal kalau di sini enggak, ngobrol itu bukan berarti orang itu mau untuk diajak dating atau apa, belum tentu kayak gitu guys ya. Wah ini di kota-kota kecil tuh guys, di desa-desa, mantap nih. Aku suka jalan-jalan seperti ini guys, tenang gitu ya. Ya jadi kembali lagi sama obrolan tadi bahwa orang di Amerika kalau diajak ngobrol dia pasti akan respon cepat gitu, dan itu kebiasaan di sini, nggak masalah gitu. Tapi kalau di Indonesia kan mungkin tidak bisa ya dibikin seperti itu, karena nanti akan berakibat yang malah justru fatal, berbahaya. Mungkin bisa jadi nanti ada pelecehan seksual atau apa kayak gitu. Ini di sini ternyata. Oh, I see. Harus stop ya guys ya, karena ada tanda stop. Dihitung. Nah itu ada mobil di sebelah kiri. Mungkin nggak kelihatan. Oke, baru saya jalan seperti ini guys. Biasanya kalau nggak ada mobil, kita misalkan langsung gitu ya, itu dihitung 1, 2, 3 gitu guys. 1, 2, 3 baru kita jalan. Nah biasanya orang tua di Amerika itu selalu memperhatikan anak-anak mereka sejak kecil ya guys ya. Mereka ketika diajak lawan bicara sama orang yang ngajak ngobrol, itu mereka harus berlatih gitu ya tiap hari. Ketika dia bikin salah, misalkan diajak ngobrol sama temannya atau sama orang yang lebih tua ataupun siapapun gitu, ketika dia tidak menatap mata itu, maka orang tua itu akan menegur langsung di tempat itu, kejadian itu langsung, bukan sampai di rumah baru dikasih tahu, enggak, langsung suruh praktek gitu. Saya sering berkali-kali lihat emak-emak itu atau bokapnya gitu ya sama anaknya gitu, ketika dia melakukan kesalahan itu, misalkan dia diajak ngobrol, kamu tuh diajak ngobrol kok mata kamu malah ke handphone, kamu tuh diajak ngobrol kok malah kamu lihat yang lain, tatap mata dia gitu, kan dia ngobrol sama kamu gitu. Dan orang yang ngajak ngobrol dia itu, dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan dan dia ngerasa bahwa di respect gitu, seneng juga. Jadi satu sisi orang tuanya ngajarin anak itu ya kan untuk berlaku yang baik, dan yang kedua orang yang ngajak ngobrol itu merasa dihargai, di respect gitu. Jadi wow keren, gue dapat rasa penghargaan, hormat, dihormati gitu ya, merespek gitu, saya punya pembicaraan gitu. Jadi itulah yang dilakukan orang-orang di sini guys, setahu saya seperti itu. Dan dia tidak malu untuk meminta maaf ketika orang itu melakukan kesalahan. Ini yang saya sering perhatikan ya,
orang di Amerika itu mudah sekali meminta maaf, guys. Walaupun ada orang satu dua ya, bisa dihitung dengan jari, tapi kebanyakan audio guys ini cahayanya agak kurang ini. Dia dari sana depan nyentrong. It's okay ya, nggak apa-apa ya. Jadi orang di Amerika itu, mereka kalau bikin salah itu I'm sorry. Itu mudah sekali meminta maaf itu, dan berupaya untuk tidak membuat kecewa orang, terus membuat orang kesal kayak gitu. Kalau dia salah dia ngaku gitu. Dan itulah yang saya perhatikan. Jadi memang pendidikan sejak kecil itu diajarkan seperti itu, dan mereka sangat menghargai ketika orang itu ngajak bicara, maka dia akan menatap mata orang itu. Dan hal yang lain, saya melihat juga bahwa ada sesuatu sikap dari orang-orang di sini ketika mereka misalkan mau masuk mall gitu ya, mau masuk ke tempat perbelanjaan atau ke kantor kayak gitu, maka ketika dia membukakan pintu ya guys ya, ketika dia membukakan pintu, masuk pintu maksud saya, mau masuk pintu, maka di belakang itu ada orang, dan orang ini harus membukakan pintu terlebih dahulu guys, untuk orang yang di belakangnya. Jadi dia tidak akan masuk nyelonong sendiri terus pintunya dibiarin terbuka ataupun nutup sendiri, nanti di belakangnya orang harus membuka pintu lagi, nggak begitu. Jadi mereka selalu memberikan kesempatan kepada orang yang di belakang dia untuk bisa masuk terlebih dahulu gitu. Seperti itu. Jadi etika seperti itu mungkin saya pikir kalau itu sampai terjadi di Indonesia, orang-orang sudah mulai berlatih, saya yakin pasti itu luar biasa banget. Kita akan menjadi bangsa yang bermartabat luar biasa. Nah ini guys, kalau Anda lihat itu ada $30 fill up meal for today and tomorrow. Wah itu kayaknya package gede itu. Tapi karena aku cuma seorang diri, nggak ada siapa-siapa, jadi ya terpaksa aku hanya makan yang lunch aja gitu ya. Sebentar ya. Yes ma'am. Do you have any lunch special? $5 fill-up. Number 14. You said number 14? Okay. And can I change that drink? Seems like that's a honeydew, right? Like the sweet light and Mountain Dew? Yeah, sorry, Mountain Dew. That's what I meant. You want regular Mountain Dew or the sweet light tea? I just want to get the sweet tea. Sweet tea? Yes. Okay, so you want Number 14, one order. number 14 with a sweet tea? Yeah. Do you have the French fries with it? It can come with fries. Okay. Thank you so much. Alright, you're welcome. It's $5.47. Thank you. Mbak Sari guys, suaranya guys enak sekali gitu. Wuhui. Udah guys, kita tunggu ya guys sambil nunggu. Thank you. Ini guys, ini ada di Dick's Sporting Goods. Jadi peralatan olahraga. Kemarin ada yang nanya, Om Martin, itu di sana nggak ada orang jual-jual pancing ataupun semacam kayak kebutuhan untuk peralatan olahraga? Ada banyak. Di sini ada banyak, ada Academy, ada ya ini Dick's juga. Tapi Dick's ini nggak terlalu gede, yang besar itu Academy. Aku mau kasih lihat Anda, mungkin barangkali ya ada senjata di sini, saya nggak tahu. Gitu guys. Ini kaos-kaos olahraga yang branded di sini juga banyak di sini guys ya. Itu ada ini Nike yang gini cewek nih, nggak tahu berapa harganya nih. Coba aku lihat dulu, cek ya harganya. Ini sekitar $55 guys. Ya 700.000 gitulah kira-kira guys. Itu ada juga di sini. Ini kaos untuk ini VT nih guys, VT Virginia Tech. Buat yang anak-anak muda yang suka sama Virginia Tech pasti tahu tuh. Itu ada
Ada si siapa tugas? The Rock guys ya, yang main itu The Rock. Aduh, pilek kau guys. Ini ya beginilah tempat-tempat sport olahraga. Ada kebutuhan juga. Sebentar, aku mau kasih tahu sama Anda di tempat ini apa namanya, di tempat untuk mancing guys ya. Apa maksudnya, peralatan mancing maksud saya, karena ada yang nanya kemarin. Ini guys, ini sekitar ini sama motornya itu $79 ya, katakan dah 1 juta berapa 200 gitu guys. Ini juga itu sekitar itulah sama nih ya, ada motornya. Ada juga yang mahal guys, yang harga $300 gitu. Coba sebentar ya. Ini yang murah-murah nih guys. Ini yang $30 ya. $30 tuh berarti sekitar 450.000 lah gitu. Nah, ini ada umpan-umpan. Ini umpan ikan guys. Ini harganya $60. Sekitar $6 sorry. Sekitar ya mungkin 90.000 lah gitu ya. Iya. Ini ada apa, catfish bait, mungkin itu kayaknya apa, blood atau apa, darah atau apa tuh, mungkin I don't know. Oh, chicken ya, benar chicken blood, jadi darah ayam tuh guys. Ya ini senar sini sih ya nggak terlalu mahal sih, oke lah ini ya. Rodnya ini sekitar $50 ya, 700.000 lah. Nah, ini ada motornya di sini. Kalau Anda lihat motor di sini ada yang harganya 35 ya, sekitar 500.000 lah atau 450.000 gitu. Tuh ada yang gede juga tuh gitu. Di bawah tuh ada yang gede. Ini ada yang mereknya Shimano. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone.